Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tapi pun, perkenalkan kami dari kelompok 1 pengantar bisnis. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul CSR PT Tunas Baru Lampung Tbk. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dery Moharman dengan NPM 2311012008 sebagai Ketua Kelompok. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kurniawan Sidik, NPM 2311012002. Posisi saya sebagai pemateri. Nama saya Lilian Daradianta dengan NPM 2311012004. Nama saya Moses Madudin Al-Gazel dengan NPM 2311012006 dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan CSR? CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Materi mengenai kebijakan tanggung jawab sosial secara internal dengan menciptakan lingkungan kerja yang mana dan nyaman untuk seluruh pekerja, memperlakukan secara adil karyawan dalam pengembangan karir, dan memberikan kompensasi yang kompetitif. Mendorong terciptanya kehidupan karyawan yang berimbang atau life balance antara kepentingan kerja dan kepentingan pribadi. Sementara dari sisi eksternal, kami mengelola hubungan yang konstruktif dan berdimensi jangka panjang bagi seluruh karyawan. Kepentingan termasuk dan tidak terbatas kepada instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, karyawan, mitra kerja, lembaga swadaya, atau LSM, organisasi sosial kemasyarakatan, media massa, asosiasi industri, dan kalangan masyarakat sipil lain. Visi misi. Visi dan misi tanggung jawab sosial merupakan satu kesatuan dengan visi misi perseroan, yaitu menjadi salah satu perusahaan terdepan yang bertanggung jawab di sektor agribisnis di Indonesia. Visi tersebut diperkuat lagi dengan salah satu pernyataan isi perseroan, yaitu ikut berpartisipasi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar perkebunan. Strategi pengelolaan lingkungan. Yang pertama, pemantauan atas penerapan pengelolaan lingkungan yang baik. Yang kedua, ada patuh hukum berdasarkan standar dan kriteria. Yang ketiga, mempertegas pengelolaan lingkungan dan sosial melalui pelestarian keanekaragaman hayati. Yang keempat, perlindungan terhadap kawasan lindung dan kawasan dengan potensi erosi tinggi. Penerapan praktik agrikultural yang baik. 1. Manajemen lahan. Komitmen untuk pelestarian lingkungan dengan mempraktikkan perkebunan yang berkelanjutan, menjadikan manajemen lahan perkebunan Tunas Baru Lampung menggunakan sejumlah kriteria sebagai berikut. 1. Mempertahankan vegetasi alami di lereng bukit lebih dari 25%. 2. Melestarikan keanekaragaman hayati. 3. Mempertahankan cadangan riparian untuk meminimalkan erosi. 4. Melakukan pengembangan lahan secara bertahap. Dan yang terakhir, menjaga kualitas air. Manajemen air. Hal ini merupakan hal yang paling kritis dalam bisnis perkebunan. Kelapa sawit membutuhkan pasokan air yang memadai. Karenanya, jika sumber daya air tidak stabil, akan membahayakan produktivitas tanaman dan juga kelanjutan bisnis. Upaya konservasi di water catchment area serta menjaga pelestarian kawasan konservasi tinggi adalah bagian integral dari manajemen air. Demikian pula dengan upaya mengantisipasi penurunan kualitas air khususnya disebabkan oleh pembuangan limbah cair dari IPAL atau instalasi pengolahan air limbah ke sungai. Perseroan terus melakukan pengkajian untuk penerapan land application sebagai alternatif penanganan limbah cair. Penerapan teknik zero burning dalam pembukaan lahan dan penanaman kembali. Tunas Baru Lampung melarang keras pembukaan lahan dan penanaman kembali dengan cara membakar. Teknik penanaman kembali tanpa membakar selain berkenaan dengan komitmen kepada pelestarian lingkungan, hal ini juga merupakan salah satu wujud praktik perkebunan yang ramah lingkungan. Penerapan teknik zero burning, replanting memungkinkan terjadinya pengembalian bahan organik ke dalam tanah yang mampu membantu dan melestarikan
mengembalikan, serta meningkatkan kesuburan sifat fisik dan kandungan unsur hara tanah. Untuk materi selanjutnya mengenai manajemen pengendalian hama terpadu. Sejak awal, perseroan telah menerapkan sistem pengendalian hama terpadu. Sistem ini didesain untuk menurunkan penggunaan pestisida dan insektisida kimia dengan lebih mengedepankan metode organik dan biologis. Beberapa contoh praktik pengendalian hama biologis adalah sebagai berikut. Pengendalian hama dengan menggunakan musuh alami. Contohnya pengenalan Tito alba, sejenis burung hantu, dan predator alami lainnya. Untuk mengendalikan hama, tikus, serta penanaman beneficial weeds yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sesuai bagi musuh alaminya. Materi yang terakhir adalah mengenai tanggung jawab Tunas Baru Lampung dalam menghasilkan produknya. Yang pertama adalah berkomitmen terhadap transportasi. Kedua, patuh terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Ketiga, berkomitmen dalam keberlangsungan ekonomi dan finansial secara jangka panjang. Yang terakhir adalah bertanggung jawab atas pegawai serta individu dan masyarakat yang terkena dampak aktivitas perkebunan dan pabrik. Sekian dari materi yang kami sampaikan. Jika kami melakukan kesalahan kata, kami minta maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.